berapa lama? Saya baru sih Bapak, soalnya masih memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru. Jadi saya baru 6 bulan. Baru 6 bulan lama. Terus selain honor apa sebutnya dia ini? Selain saya honor kan Bapak tahu kan honor itu gajinya kecil. Jadi saya berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, kayak saya mencoba membuat es krim untuk dimasukkan di komisi sekolah. Gitu. Terus tadi dia kesini naik apa? Sendiri atau ada teman? Karena kebetulan tadi saya kesini agak sorean pas jam pulang kerja, makanya saya masih pakai baju kerja kan hari Jumat juga, jadi kayaknya santai. Saya nebeng ke rumah teman, saya nebeng dengan teman yang kebetulan mau pulang ke rumah. Kebetulan sekarang saya nebeng. Jadi dari sekolah langsung ke sini? Iya, di sekolah langsung ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Terus itu sudah niat berarti dari sebelumnya atau memang tiba-tiba lewat singgah di sini atau gimana? Kebetulan saya memang sudah beberapa minggu sudah mencari-cari informasi tentang tempat di mana untuk konseling, karena saya mempunyai beberapa masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bapak. Kayak saya bingung mau bercerita kemana, karena kan saya baru di sini Bapak, saya pendatang, saya baru di sini dari tahun lalu, dan saya berusaha untuk masuk ke sekolah kan, jadi saya masih mencari-cari tempat yang dapat untuk bercerita, dan saya menemukan bio ini Bapak, dan akhirnya saya menghubungi admin dan sekarang ketemu dengan Bapak. Kalau sebelumnya pernah konselingnya atau baru ini pertama kali? Sebelumnya saya pernah konseling sih Bapak, nanti sekarang saya mau mencoba dan memberanikan diri untuk konseling. Dia sudah mau datang ke sini untuk bercerita, sudah cari tempat untuk konseling cerita. Jadi kamu bilang baru pertama kalinya kan? Iya Bapak. Ceritakan sedikit di sini kamu silakan bercerita. Pasti di sini saya akan dengarkan. Saya juga harapannya kamu bisa terbuka dan jujur apa yang kamu alami supaya saya bisa membantu kamu memahami apa yang kamu rasakan. Kamu nggak perlu terburu-buru, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang kamu ceritakan pasti akan saya rahasiakan. Silakan ceritakan dengan santai saja. Kita mulai dengan santai. Bisa? Ya, duduknya sudah nyaman belum? Saya agak takut sih Bapak, karena kan ini kali pertama, terus saya mau menceritakan juga pengalaman pribadi saya tentang emosi saya takut nanti cerita saya ini sampai kemana-mana atau nanti jadi bahan refleksi Bapak, terus Bapak ambil status. Jadi wajar kalau baru pertama konseling pasti kayak apa yang nanti dibilang, apa yang ditanyakan. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak usah khawatir. Di sini kamu hanya perlu menceritakan apa yang kamu alami. Saya akan coba menemani kamu cerita, dan Bapak akan pastikan apa yang kamu ceritakan pasti sangat rahasia. Jadi aman ya Bapak. Pasti akan jadi rahasia. Kalau begitu saya akan mencoba untuk terbuka. Kalau begitu, apa yang bikin kamu mau datang cerita hari ini? Kan tadi saya sudah bilang kan ke Bapak, kalau di sini saya pendatang. Iya. Saya baru tahun lalu udah kesini karena saya bosan sebenarnya di kampung. Jadi memberanikan diri untuk menjadi tenaga honor
amburadul gitu. Nah, jadi saya kayak menganggap bahwa kalau saya tidak bisa mengontrol kelas dengan baik, tidak bisa mengelola kelas dengan baik, saya rasa saya gagal di seorang guru. Karena itu menjadi penilaian bukan hanya bagi pimpinan tapi teman-teman guru lainnya. Ada beberapa asumsi yang saya dengar kayak, kok bisa sih ada guru di dalam kelas, kok anak-anaknya pada tidur, kok bisa sih ada guru di kelas anak-anaknya cerewet, kok bisa sih ada guru di kelas anak-anaknya tidak sopan. Kayak penilaian-penilaian negatif dari rekan sejauh itu yang bikin enak saya drop. Padahal mereka nggak tahu kalau mengelola kelas dengan anak-anak yang aktif itu butuh tenaga ekstra seperti itu, Pak. Itu yang mengganggu pikiran saya. Jadi kamu ini karena lagi mengajar anak SMP kelas 8 yang notabene ini kan anak-anak yang masih aktif mencari jati diri. Kamu bilang tadi mau dikerasi salah, mau dilembut juga tidak dengar, dan kamu bingung mau bagaimana bersikap ke mereka. Sementara kamu juga ada penilaian dari guru, penilaian yang kamu bilang tadi, kenapa anak-anak begini, dan kamu harapkan pasti dapat penilaian yang baik. Iya. Tantangannya kan anak-anak ini lagi. Terus yang bikin kamu tadi mengganggu yang bagaimana nih? Apakah penilaiannya atau juga dari anak-anaknya ini yang memang? Kalau yang mengganggu itu sih Bapak. Cuma yang paling menonjol ini anak-anaknya. Iya, anak-anaknya, karena kayak anak-anaknya sulit untuk diajak kerjasama. Kalau penilaian guru saya masih bisa berkata jujur mengenai kondisi kelas dan membuat kolaborasi dengan mereka. Jadi kayak kalau untuk guru-guru, pandangan guru itu masih bisa saya kontrol. Cuma kalau untuk anak-anak ini yang agak sulit Bapak. Karena kan anak-anak itu tidak bisa kita paksa. Semakin kita paksa mereka akan semakin memberontak. Tapi kalau kita lembutin, mereka akan semakin berkeliaran. Jadi kayak bingung. Terus misalnya nih, kalau tadi kamu bilang pas lembut mereka tidak kurang mendengarkan. Terus kamu responnya kamu ketika berkata misalnya lagi ngajar, mereka lagi ngajar, terus kamu berusaha menyampaikan dengan lembut, dengan mungkin kurang tegas atau mungkin intinya yang lembut lah. Terus responnya mereka gimana? Respon pada kamu ketika di posisi itu? Kalau respon naturalnya Bapak, ketika saya sudah berusaha untuk lembut dan mereka kayak semena-mena, saya marah. Iya. Bahkan ada satu momen saya lagi kasih layanan pembelajaran ke mereka. Itu salah saya juga sih Bapak, karena saya memakai jam terakhir, jam lagi 45 menit jam pulang sekolah. Nah, pas saya kasih layanan belum closing, mereka sudah berekspresi hendaknya mau pulang sekolah. Jadi saya masih di depan, saya masih memberikan materi. Ada satu siswa yang sudah gendong tas, sudah pakai jaket, stylenya sudah pulang. Saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk bersikap lembut. Saya sudah mengatakan sabar dulu nih, sedikit lagi, kasih selesai dulu. Ibu membantu menjelaskan, baru terus sama-sama berdoa pulang. Tidak diindahkan. Mereka lebih menjadi-jadi. Ibu-ibu sejak pulang sekolah langsung pulang orang balon. Jadi kayak langsung berusaha lembut, padahal nggak respon, kok marah. Marah yang bagaimana? Responnya bagaimana? agak melanggar kode etik guru sih, tapi kan kita punya batas kesabaran masing-masing. Ya, ceritakan saja. Dan saya rasa ini sudah melanggar, sudah melewati batas kesabaran saya. Saya buka pintu satu-satu. Yang awalnya pintu itu saya tutup. Memang saya tutup untuk menjaga mereka agar tetap aman dalam kelas, kondisi kelas tetap terkontrol. Saya buka besar-besar. Saya katakan kalau mau pulang keluar dulu. Keluar. Ibunya tidak terima siswa yang mau belajar di sini. Ibu lebih baik cuma 5 orang di sini. Yang penting 2 orang betul-betul belajar deh ibu, daripada ada 20 orang yang semuanya fokus belajar. Keluar, kalau mau keluar.
Terus terus. puji Tuhannya Iya. tidak ada yang keluar. Dan Saya bingung sih kalau di posisi itu Bapak, kalau memang ada yang keluar. Saya tidak tahu saya mau jadi bagaimana. spontan tadi itu responnya. Iya, spontan. Itu dengan perasaan yang sudah marah, yang sudah betul dengan sikapnya. Iya, betul. Terus setelah kamu tadi bilang itu dan responnya anak-anak tadi katanya tidak ada, bilangnya tidak sampai ada yang keluar. Diam mereka. Iya. Terus bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu pikirkan? Kayak yang ada di pikiran saya kayak saya kayak menyesal gitu, kayak kenapa saya tidak lebih sabar menghadapi mereka, kenapa respon saya harus marah, kenapa respon saya harus mengusir, kenapa saya tidak mencoba untuk dengan hal yang lebih santai, lebih slow, kenapa saya harus marah. Jadi kayak ada tanda tanya dalam diri saya. Ada tanda-tanda dalam ini kan? Tanda-tanda seperti apa? Kayak aku harus buat apa yang bisa bikin mereka ini patuh, tahu aturan, tapi tidak terkontrol sepenuhnya. Kayak gitu. Jadi kayak merefleksikan diri sendiri. Merefleksikan diri sendiri. Tadi kamu bilangnya kan maunya mengajar itu dengan lemah lembut. Cuman kalau dengan lemah lembut itu anak-anak jadi kurang mendengar. Setelah kamu tadi bilang bersikap tegas sampai marah tadi, anak-anak akhirnya mau mendengarkan. Terus ketika kamu paham dengan masalah itu, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu sudah bisa sadari. Setelah saya sadari semua proses yang saya lewati, saya tidak bisa sendiri. Intinya bapak saya tidak bisa sendiri. Saya butuh bantuan. Karena kan saya guru honor baru. Iya. Saya belum mengenali karakter anak-anak 100%. Saya butuh bantuan dari wali kelas. Karena kan di situ saya guru BK kan Bapak. Iya. Jadi saya butuh bantuan dari wali kelas. Hal pertama yang saya lakukan selain merefleksi diri, saya datang ke wali kelas Bapak. Saya curhat ke wali kelas. Saya menceritakan kejadian tadi di mana saya marah pada siswa. Saya bilang begini-begini dan respon wali kelas, puji Tuhannya respon wali kelas sangat kooperatif. Wali kelas apa ya Bapak, kayak wali kelas menyarankan untuk membuat hal-hal yang berbeda, kayak memang wali kelas bilang memang kelas itu kelas unik. Kelas unik. Iya. Kelas unik itu maksudnya? Kelas unik karena di situ kan kalau di kelas lain yang aktif itu 5 sampai 6 orang. Di situ rata-rata hampir semua 30 orang aktif semua. Tapi aktifnya ini yang bagaimana dulu? Iya, aktif selayaknya anak-anak yang tidak mau belajar yang monoton, anak baru yang suka bermain di luar, Iya. suka belajar yang mengenai alam di luar, baru suka guru yang seru begitu. Jadi kayak bapak wali kelas bilang, Mem, di situ memang anak-anak yang unik, anak-anak yang suka bereksplorasi. Jadi ketika menghaste satu pembelajaran atau satu layanan yang monoton, otomatis anak-anak bosan. Dalam respon bosan berarti penuh Bapak. Jadi dapat saran dari wali Iya, kelas. dapat saran juga dari wali kelas. Kalau memang anak-anak di situ dikatakan unik karena memang banyak tingkahnya, aktif, dan wali kelas tadi bilangnya untuk strategi yang berbeda. Iya. Untuk saat mengajarnya. Terus dari setelah ketemu wali kelas itu, terus katanya tadi dapat saran dari wali kelas yang kamu lakukan selanjutnya. Selanjutnya saya lakukan itu Bapak, saya mencoba untuk mengganti metode, membuat satu layanan yang lebih seru pastinya. Dan awalnya kan saya kasih layanan yang berbasis kelompok, Iya. jadi ada diskusi kelompok, tapi saya lihat itu kurang efektif karena beberapa siswa hanya mengharapkan satu orang Jadi yang tidak aktif bekerja, semua. iya, satu orang yang bekerja, yang lainnya itu cuma mengharapkan itu.
buat refleksi mandiri. Iya. Nah, per kerja per individu. Lalu saya juga mengganti metode untuk lebih kreatif kayak game. Gitu ya. Awalnya saya hanya ceramah, saya mengganti metode dengan games. Dan puji Tuhan ya, pelayanan yang saya berikan itu bisa berkembang, anak-anak jadi aktif, dan yang paling penting ternyata selain mengganti metode dan strategi pelayanan, yang paling utama itu adalah komunikasi dengan anak. Itu yang saya sadari, Bapak. Tapi kembali tadi di yang kamu ceritakan, kamu ini mau jadi guru yang lemah lembut. Iya. Cuman tantangannya anak-anak di sana kalau di lemah lembut ini, kalau bahasanya orang di sini cuma pandang enteng. Iya. Karena Kita terus dulu coba di situ, kembali lagi di situ. Kalau memang itu yang kamu mau, kayak saya jadi lemah lembut, itu tepat tidak kamu berikan atau bersikap seperti itu ke anak-anak? Setelah kamu tadi bilang anak-anak ini susah, atau memang kamu belum mencoba terus atau bagaimana? setelah yang tadi saya ceritakan, saya merefleksikan, saya berdiskusi dengan wali kelas Bapak, ternyata bisa menjadi guru yang lemah lembut asalkan hubungan emosional saya dengan siswa itu terjalin. Dan saya mencoba untuk melakukan itu lewat komunikasi. Lewat komunikasi Jadi saya menempatkan diri saya sebagai seorang kakak, sebagai seorang kakak. sebagai seorang teman. Karena kalau menempatkan diri sebagai guru, kebanyakan siswa-siswa canggung, siswa takut untuk berekspresi. Yang saya mau, Bapak, selain saya menjadi guru yang lemah lembut, saya mau juga siswa menjadi diri sendiri. Iya, jadi bukan berarti saya lembut atau keras tapi merubah karakter mereka, tapi saya mau saya menjadi lemah lembut atau keras tapi tidak merubah karakter mereka. Jadi yang saya pengen bukan cuma saya yang berubah, tapi mereka juga tetap jadi diri sendiri, tetap apa adanya. Terus tadi kan bukan guru BK, ya pastinya ini tidak mungkin mengajar cuma satu kelas kan. Terus bagaimana dengan anak-anak? Mengajarnya tuh? Puji Tuhannya kalau di kelas-kelas lain Bapak sangat baik, Iya. sangat baik, dan hanya yang unik itu ada 2 kelas Bapak. Nah, 2 kelas yang unik, dan puji Tuhannya 2 kelas itu bisa saya cover asalkan ada kolaborasi dengan wali kelas. Kolaborasi pasti masih bisa terkontrol kan? Iya.
vibes guru BK itu kayak bisa merubah karakter anak dalam waktu beberapa detik saja. Jadi Iya. mereka pikir jadi guru BK itu bisa langsung merubah anak-anak yang bermasalah. Iya, seperti itu. Jadi Memang jadi beban yang memaksakan, jadi bikin kamu tidak merasa enak. Kalau itu yang kamu ceritakan yang sampai sekarang yang bikin kamu bertahan sampai yang bisa jadi tetap kuat apa? hal yang bikin saya kuat ya menghadapi karakter anak-anak yang seperti itu. Kayak karena ini mimpi saya. Jadi kamu Ini mimpi saya. Saya ingin menjadi guru yang profesional karena saya ingin satu mengasah kesabaran saya. Saya ingin keluar dari zona nyaman saya karena kalau jadi guru BK sama guru makro itu beda Bapak. Kalau guru makro saya rasa itu monoton. Kayak cuma masuk kelas, mengajar, kelas, mengajar, selesai. Kalau guru BK dia punya tantangan tersendiri. Hari ini ada keberangkatan apa ya? Hari ini mau visit kemana ya? Hari ini siapa ya yang akan bermasalah? Jadi kayak tiap hari itu ada surprise. Dan itu yang saya inginkan. Kayak hari ini mau kasih layanan ke kelas mana ya? Kayak random, kayak jadwal guru BK itu yang tidak terarah. Gitu. Karena kan Bapak guru BK itu tidak ada jadwal yang pasti kan. Iya. Tidak kayak mata pelajaran yang tiap hari Senin pagi harus masuk kelas. Nah, kalau guru BK itu jamnya fleksibel menyesuaikan dengan keadaan. nanti ada jam kosong baru bisa masuk ke. Iya, seperti itu Bapak. Kamu sudah ceritakan pengalaman kamu, tapi kamu juga bilang kamu masih bisa bertahan sampai sekarang karena itu memang niat besar kamu untuk menjadi seorang guru. Itu ada kekuatan yang hebat dan kamu lihat juga itu bukan cuma sekedar masalah tapi itu sebagai tantangan kamu sebagai menjadi guru. Nah, tadi kamu sudah ceritakan kan masalah yang menghadapi sebagai guru di SMP dan Gorontalo. Harapan kamu dari sesi kita ini apa? Apa perasaan yang ingin kamu perbaiki atau sikap yang ingin kamu perbaiki ke depan? Apa ya? Harapan saya ingin menjadi seorang guru profesional yang bukan hanya mendidik, tapi menjadi fasilitator yang baik bagi anak-anak. Saya bermimpi untuk menjadikan guru itu sebagai pedoman, ya Bapak, sebagai pedoman bagi anak-anak dalam artian guru itu dinikmati, tapi bukan ditakuti. Iya. Jadi guru itu diguru Buku dan dididik. dan Jadi saya mau membuat anak-anak itu datang ke saya dengan perasaan nyaman, dengan perasaan senang, tanpa adanya rasa takut. Itu kan mindset siswa, oh BK kayak ada masalah dan datang ke ruang BK. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. terus apa yang ingin kamu capai dari sesi konseling kita selain itu? Saya juga ingin dicapai ya. Saya juga ingin memperbaiki karakter saya mungkin Bapak yang agak emosional. Jadi saya mengharapkan dengan adanya sesi konseling ini saya bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengontrol emosi atau mengelola emosi untuk menghadapi anak-anak yang saya. Iya. Jadi kamu mau bagaimana lebih mengontrol diri kamu ketika kamu mengajar. Itu jelas tadi kamu bilang pas marah sampai terus keluar kata-kata yang spontan, sampai yang keras. Di situ mungkin anak-anak ada yang kaget, mungkin ada yang takut. Padahal harapan kamu kan mau jadi guru yang lebih memahami guru. Karena tadi tantangannya siswanya kayaknya nggak bisa kalau memahami nih. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat permasalahan kamu ini dari cara yang berbeda. Kalau tadi kamu bilangnya kamu pengen supaya menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih lemah lembut, bisa mengontrol emosi. Saya ada sedikit eksperimen kecil. Tadi kalau kamu bilang kan kamu mau jadi guru yang lemah lembut. Ketika kamu bilang itu
pengen kamu jadi guru yang lemah lembut, apa yang kamu bilang dalam diri? Saya bilang kayak ayo ibu, tidak semua anak bisa kamu kerasin. Ada beberapa anak yang kondisi keluarganya sudah kacau, sudah bermasalah dari rumah, terus di sekolah juga dia bermasalah, dan ketika dia ada masalah dia antar ke ruang BK dia dimarah, atau ketika dikasih layanan dia dimarah, kayak anak itu mau lari kemana lagi? Ayo Lia, kamu harus mengganti pola pikir kamu harus mengganti strategi kamu yang bisa membuat anak-anak itu nyaman. Mungkin anak-anak itu membutuhkan satu tempat untuk mereka berani berekspresi. Mungkin ketika bersama kamu mereka lebih nyaman, makanya mereka lebih aktif dengan kamu dibandingkan dengan keluarga mereka. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran saya ketika saya berusaha Misalnya kamu jadi guru yang tegas, apa yang kamu bilang? Kalau saya menjadi guru yang tegas, kayaknya saya akan mengatakan bahwa anak-anak ini memang dari rumah sudah biasa dikerasi atau seperti apa ya. Lalu kayak kalau saya bersikap tegas begini, mereka akan lebih menghargai saya atau mereka akan takut ya. Terus kayak kalau saya bersikap tegas begini, mereka akan trauma atau enggak ya? Mereka akan kecewa enggak sama saya? Apakah ketika saya berusaha untuk tegas, mereka akan menjadi karakter yang lain? Tidak. Atau apakah mereka akan lebih leluasa untuk mengekspresi atau tidak? Seperti itu sih Bapak. Jadi kayak kalau saya berusaha untuk menjadi karakter yang pas, kayak ada tanda tanya di kepala saya. Sekarang saya ada sedikit eksperimen. Jadi kamu coba ketika kamu bicara sama diri kamu yang pengen jadi guru yang lemah lembut, apa yang kamu bilang? Tapi sebetulnya dia ini anggap kamu ini adalah duduk di kursi, misalnya duduk di kursi ini. Kamu bilang ke dia, coba ketika kamu pengen jadi guru yang lemah lembut, apa yang kamu bilang? Siapa dia ini? Diri sendiri atau siswa? Diri kamu yang lemah lembut. Jadi beranggapan diri saya berhadapan Dengan diri saya. kamu. Kenapa sih? Kenapa saya harus menjadi guru yang lemah? Ya karena kalau saya tidak lemah lembut, anak-anak mau lari ke siapa? Anak-anak mau curhat ke siapa? Anak-anak mau share ke siapa? Sedangkan kondisi rumah saja kacau. Teman-teman mungkin teman-teman yang akhirnya mereka belum percaya. Saya sebagai seorang guru yang begitu banyak mereka, yang mereka anggap sebagai orang tua, saya harus menjadi rumah yang nyaman bagi mereka. Dengan cara saya harus menjadi guru yang lemah lembut. Kalau tidak menjadi guru yang lemah lembut, mana mungkin anak-anak akan berani bercerita ke saya. Jadi kayak saya harus membangun diri yang lemah lembut itu memang sangat sulit, tapi saya yakin saya bisa kan? Bisa. Perasaan kamu tadi pas bilang begitu, yang kamu sadari setelah kamu tadi bilang ke diri sendiri, menjadi guru yang lemah lembut, apa yang kamu sadari? Yang saya sadari bahwa itulah tantangan guru. Itulah tantangan guru kayak tidak semua fase itu fase baik-baik saja. Pasti ada tantangan dan mungkin tantangan itu ada di situ. Kayak untuk
supaya tahan uji, supaya diberi kesabaran bisa sama-sama. Oke, sekarang coba kita ganti, kamu bicara sama diri kamu yang harus jadi guru yang tegas, guru yang tidak lagi lemah lembut. Apa yang kamu bilang? Kamu itu harus jadi guru yang bijaksana loh. Kalau kamu tidak jadi guru yang bijaksana, tidak jadi guru yang keras, selalu mengiyakan apa kata murid, selalu apa ya, memaklumkan apa yang mereka bilang, apa yang mereka lakukan, kamu akan tidak dianggap. Jadi kamu harus menjadi guru yang bukan hanya lembut lembut, tapi harus dimix. Harus dimix. Karena kayak jadi guru yang bijaksana, keras tapi lembut tapi keras. Kayak ada satu momen kita harus jadi keras yang terdidik, dan lembut yang terdidik. Bukan keras yang sarkas, dan lembut yang apa ya, lembut yang brutal, tapi kayak harus ada di tengah-tengah. Harus tahu menempatkan diri. Iya, seperti itu. Jadi kayak harus ada penguasaan diri. Jadi harus tahu, oh ternyata momen ini kita harus jadi keras, oh momen ini kita harus jadi lembut. Tadi Bapak mau tanya apa yang kamu dapatkan, kayaknya coba kamu kasihkan apa yang kamu paham setelah tadi kamu bicara pada dirimu yang jadi guru yang lembut, dan bagaimana bicara sama jadi guru yang harus tegas. Apa yang kamu sadar? Saya baru sadar sekarang sih Bapak, ternyata apa ya, kita jadi guru itu harus fleksibel. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan siswa. Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa dibuat keras, ada yang beberapa siswa yang tidak bisa dibuat lembut. Jadi kayak kita harus menyesuaikan dengan masing-masing karakter siswa. Nah, apalagi kalau dalam satu kelas ada yang karakter campur-campur. Jadi kayak kita harus netral, harus tegas, harus keras tapi lembut, harus lembut tapi keras. Kayak gimana ya? Harus tegas tapi mendidik. Intinya bagaimana bisa menempatkan diri ketika paham bagaimana kondisi anak dan paham apa yang harus kita lakukan. Begitu Bapak. Tadi sudah banyak melalui dapat cerita, merasakan apa yang kamu alami, juga punya harapan, dan juga tadi sudah sesi konseling, eksperimen untuk bicara sama diri kamu sendiri. Terus sekarang Bapak mau tanya, ada lagi tidak yang ingin kamu sampaikan? Masih ada tidak yang ingin kamu ceritakan tentang bagaimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya sudah cukup lega sih Bapak. Ternyata saya harus menjadi guru yang mempunyai banyak karakter, Iya. karena menyesuaikan juga dengan banyaknya siswa, dan saya juga harus, paling utama saya harus bertanggung jawab dengan diri saya, karena kalau saya tidak bertanggung jawab dengan diri saya, bagaimana dengan siswa saya. Jadi mungkin
rasa cukup dulu ya sesi kita untuk kali ini. Nanti kalau memang siapa tahu kamu mau cerita lagi, siapa tahu dan yang kamu lakukan mungkin ada kendala, kamu boleh datang cerita lagi ke Bapak. Oke, nanti mungkin beberapa hari ke depan saya akan datang ke Bapak. Kalau Bapak, Bapak stay di sini atau Ya, saya selalu di sini. Nanti kamu bisa hubungi di nomor admin itu ada nomor saya. Nanti ada namanya Pak Agung, kamu bisa hubungi nomor itu. Oke, Bapak. Nanti mungkin saya akan konsultasi mengenai apa yang saya lakukan tadi dan mungkin saya akan sering mengganggu Bapak ya. Tidak masalah, itu memang tugas saya untuk mendengarkan kamu bercerita. Jadi kamu silakan datang, saya akan coba mendengarkan dan membantu kamu memahami apa yang kamu rasakan. Dan saya terima kasih kamu sudah banyak berbagi hari ini dan kamu sudah bilang untuk sampaikan dan semoga apa yang sudah kamu mau lakukan tadi yang kamu sudah merencanakan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bapak sudah mendengarkan dan sudah menerima saya. Kalau kesan di sini saya harap rahasia saya dijaga ya Bapak. Pasti saya akan menjaga apa yang kamu berikan. Bapak saya mau permisi dulu soalnya saya